Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniko Sulis Harinonur. Nah, di sini saya akan membahas analisis penilaian. Nah, ada 5 ini. Yang pertama ada price to earning, kedua dividend yield, ketiga dividend payout rate, keempat price to book, dan yang kelima earning yield. Oke, yang pertama ini price to earning. Price to earning atau biasa disebut PER, analisis PER, ya merupakan rasio yang menggambarkan harga saham ya ini dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Nah, maksudnya itu untuk mengetahui apakah harga saham di perusahaan tersebut mahal atau murahnya. Nah, yang kedua, dividend yield. Nah, dividend yield atau rasio dividen merupakan dividen per saham yang dibagikan dengan harga saham. Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Terus yang ketiga ada dividend payout rate atau biasanya disebut DPR. Itu merupakan persentase pendapatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik atau pemegang saham. Nah, setiap uang yang tidak dibayarkan kepada pemegang saham biasanya akan digunakan untuk membayar utang atau berinvestasi kembali dalam beberapa operasional yang penting di dalam perusahaan. Nah, jadi bisa disebut ya di sini untuk DPR ini kayak mekanik perusahaan, ya kayak kesehatan perusahaan. Kalau DPR-nya bagus, maka perusahaan itu bisa dikatakan sehat. Nah, yang keempat ada price to book value atau biasanya orang-orang itu menyebutnya PBV, yaitu rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Nah, PBV ini biasanya digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Nah, yang kelima, ini ada earning yield, yaitu secara teoritis presentase keuntungan dari investasi saham yang berasal dari keuntungan saham. Kita akan membahas price to earning atau bisa disebut PER. Nah, di sini saya akan menganalisisnya ini ya. Kita akan menyertakan, nah, di sini ada AMRT, lalu saya bandingkan dengan Indoretail. Nah, untuk rumusnya price to earning, yaitu market price per share dibagi earning per share. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat ini ya, untuk AMRT pada tahun 2015 40,03, terus 2016 43,13, 2017 84,37, nah dan seterusnya ini ya bisa kalian lihat. Nah, di sini saya tekankan lagi ya, kenapa kok saya membandingkan dengan dua perusahaan? Ya karena saya ingin tahu apakah harga saham di AMRT dan Indoretail ini lebih mahal mana. Ya, kalau kita lihat di analisis ini, dari hasilnya perhitungan, kita tahu bahwa per 2015 dan 2016 lebih tinggi di AMRT dibandingkan Indoretail. Jadi harga saham di AMRT ini pada tahun 2015 dan 2016 lebih tinggi dibandingkan Indoretail. Lalu pada tahun 2017 hingga 2019 hasil pernya lebih tinggi Indoretail dibandingkan dengan AMRT. Jadi bisa disimpulkan bahwa harga saham di Indoretail ini relatif lebih tinggi pada tahun 2017 hingga 2019. Nah, jika PER lebih kecil dari rata-rata lainnya dalam industri sejenis, maka harga perusahaan dianggap relatif lebih murah. Jadi kalau PER-nya besar, maka harga sahamnya relatif mahal. Namun jika nilai PER rata-rata kecil perusahaan, bukan berarti tidak diminati oleh para investor. Biasanya jadi harga sahamnya itu tergolong wajar karena perusahaan memiliki kinerja bagus. Nah, jadi ini belum tentu ya kalau PER-nya kecil itu perusahaannya jelek, belum tentu. Nah, karena ya bisa saja karena nilai PER-nya kecil itu kinerja perusahaannya bagus. Oke, selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya, earning yield. Nah, di sini saya juga
membandingkan dua perusahaan sekaligus, AMRT dengan Indoretail. Untuk rumusnya ini ya, earning yield sama dengan earning per share dibagi market price per share. Jadi untuk tahun 2015 pada AMRT ini 2,50%, terus 2016 2,32%, pada tahun 2017 1,19%, pada tahun 2018 1,67%, pada tahun 2019 3,04%. Terus untuk Indoretail ini pada tahun 2015 2,57%, 2016 2,63%, 2017 0,65%, 2018 0,462%, 2019 1,20%. Nah, di sini untuk analisisnya, analisis earning yield dengan AMRT dengan Indoretail, dapat kita lihat bahwa Indoretail memberikan persentase lebih tinggi daripada AMRT pada tahun 2015 hingga 2016. Sedangkan pada tahun 2017 hingga 2019, AMRT memberikan persentase lebih tinggi daripada Indoretail. Hasil earning yield AMRT menunjukkan pada tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan sebesar 1,30% dan 2,50% hingga 1,19%. Ini disebabkan karena harga pasar persaham naik, namun laba yang diperoleh tetap. Ya, ini pengaruhnya ini ya, karena harga saham yang naik, namun laba yang diperoleh tetap. Pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan 1,37% dari 1,67% dan 3,404%. Hasil earning yield Indoretail tertinggi pada tahun 2016 sebesar 2,63%. Artinya keuntungan saham yang dibagikan ke pemegang saham sebesar 2,63%. Lalu pada tahun 2018 penurunan paling rendah sebesar 0,62%, disebabkan karena harga pasar perusahaan yang naik, namun laba yang diperoleh menurun. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas dividend yield. Ya, sama di sini ya. Saya akan tetap membandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Namun di sini perusahaannya berbeda. Ini saya bandingkan AMRT dengan Alfamidi. Nah, ini sebelumnya saya tekankan lagi, dividend yield itu lebih singkatnya, lebih rincinya itu persentase yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Oke, di sini kita lihat untuk dividend yield-nya dari AMRT pada tahun 2015 besar 0,66, 2016 0,70%, 2017 0,71%, 2018 0,39%, dan 2019 0,30%. Nah, untuk Alfamidi bisa kalian lihat ya ini di tahun 2015 ini sebesar 1,96% dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat. Nah, jadi kalau untuk kasarannya ini ya, kita sudah melihatlah, kita sudah tahu bahwa persentase yang diberikan kepada pemilik saham itu yang terbesar oleh Alfamidi. Dividend yield AMRT dan Alfamidi mengalami naik turun pada tahun 2017. Pada tahun 2017 AMRT mengalami nilai paling tinggi 0,71%. Artinya keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham itu sebesar 0,71%. Sedangkan Alfamidi pada tahun 2017 mengalami nilai tertinggi sebesar 31%. Nah, ini jadi yang dibagikan kepada pemegang saham keuntungannya ini sebesar 33%. Nah, naik turunnya dari dividen yield ini dipengaruhi oleh nilai dari harga saham dan nilai tunai perusahaan yang naik turun. Namun, nilai saham yang beredar tetap. Perusahaan yang nilai persentase dividen lebih tinggi bisa dikatakan lebih mapan, dividend payout ratio. Nah, atau biasanya kita menyebut DPR. Nah, ini DPR ini adalah persentase pendapatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik atau pemegang saham.
Nah, di sini saya membandingkan dengan perusahaan yang sama tetap, yaitu AMRT dengan Alfamidi. Nah, di sini untuk AMRT pada tahun 2015 hasilnya 2,57%. Nah, di sini sebelumnya ya kita untuk mencari dividen payout rate ini dari cash dividend per share dibagi earning per share. Nah, ini hasilnya untuk tahun 2016 30,02%, 2017 60,17%, dan untuk Alfamidi ya ini ya 49,35% untuk 2015 dan seterusnya. Dividen payout rate perusahaan MRT dan Alfamidi mengalami tren naik turun. Pada tahun 2017, perusahaan MRT menghasilkan 60,17%. Artinya, porsi laba bersih setelah pajak yang diberikan kepada investor sebesar 60,17%. Sedangkan perusahaan Alfamidi mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 139,55%. Nah, jadi yang diberikan kepada investor ini ya 139,55%. Nilai dividen payout rate yang tinggi cenderung akan digunakan investor sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan nilai rendah biasanya akan dijadikan opsi investasi jangka panjang. Tren kenaikan dari dividen payout rate yang dimiliki AMRT dan Alfamidi dipengaruhi oleh nilai dividen per share, di mana dividen tunai AMRT dan Alfamidi mengalami naik turun. Namun nilai saham yang beredar tetap, yaitu untuk AMRT sebesar 41.524.501.700 dan Alfamidi sebesar 2.882.353.000. Jadi pada tabel ini dapat kita lihat bahwa perusahaan Alfamidi memberikan dividen lebih tinggi daripada AMRT kepada investor atau pemegang saham. Price to book. Nah, di sini kita tetap sama ya. Kita tetap membandingkan dengan dua perusahaan yang sejenis. Ini perusahaan yang saya gunakan Indo Retail. Nah, untuk hasil price to book AMRT ini, kalau kita lihat secara sekilas, lebih tinggi dibandingkan dengan Indo Retail. Nah, untuk analisisnya, analisis price to book perusahaan AMRT mengalami nilai price to book tertinggi pada tahun 2018. Nah, untuk 2018 ini sebesar 6,47. Sedangkan untuk Indo Retail mengalami nilai tertinggi pada tahun 2016 sebesar 1,81. Bila kita lihat di tabel ini ya, dari 2015 hingga 2019, price to book tertinggi yaitu dimiliki oleh AMRT. Jadi dapat disimpulkan bahwa saham yang ditawarkan perusahaan AMRT relatif lebih mahal. Sedangkan saham yang ditawarkan oleh Indo Retail relatif lebih rendah atau bisa disebut relatif lebih murah. Nilai price to book ini atau nilai PBV biasanya digunakan untuk menilai apakah harga dari saham yang ditawarkan perusahaan itu lebih murah atau lebih mahal. Apabila nilai price to book value berada di atas nilai 1, maka sudah dipastikan harga saham mahal. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini bila kita simpulkan ini harga sahamnya semua relatif lebih mahal. Namun yang paling mahal ini yang dimiliki oleh AMRT. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.